Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus. Saya mahasiswa transfer S1 Keperawatan Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah maternitas, yaitu mengedukasi pasien untuk penggunaan alat kontrasepsi KB. Terima kasih. Silakan duduk, Bu. Makasih, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Gini loh, Pak. Ya. Saya mau pasang alat kontrasepsi. Apa ya, Pak, yang cocok untuk saya? Baik, Pak. Sebelumnya nama Ibu siapa, Bu? Gusri Nova, Pak. Gusri Nova. Umur Ibu berapa sekarang? Umur udah Agustus besok 31, Pak. 31 tahun. Oh ya, anaknya ada berapa orang, Bu? Anaknya udah 3, Pak. Udah 3. Anak yang terakhirnya umur berapa, Bu? 12,5. 12,5? Iya. 2 tahun? 2 bulan 2 bulan 15. 15 hari. Iya, Pak. Oh iya. Ya sebelumnya, Bu, ya, sebelum Ibu saya anjurkan untuk alat kontrasepsi yang mana yang cocoknya. Iya, Pak. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya, Bu, ya, macam-macam alat kontrasepsi. Iya. Mari sama kita dengarkan ya, Bu. Iya, Pak. Baiklah, saya jelaskan dulu ya, Bu, ya, tentang alat kontrasepsi. Sebelumnya alat kontrasepsi itu ada dulunya itulah KB ya, keluarga berencana ya, Bu. Iya, Pak. Pengertian dari KB itu adalah keluarga berencana. Keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Iya, Pak. Jadi kan tujuan dari KB itu adalah membatasi kelahiran. Iya. Antara anak yang kedua sama yang ketiga sekarang udah berapa jaraknya? Udah 4 tahun, Pak. 4 tahun. Iya. Berarti udah jaraknya. Iya. Salah satu dari tujuan KB itu adalah untuk mengatur jarak dari kelahiran bayi ya, Bu, ya. Iya, Pak. Perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi. Iya. Atau penanggulangannya kelahiran seperti kondom, pakai IUD, spiral, pil KB atau sebagainya. Iya. Nanti saya jelaskan satu-satu ya, Bu, ya. Iya, Pak. Saya jelaskan yaitu alat kontrasepsi banyak macam-macamnya, Bu. Banyak macam-macamnya. Yang satunya adalah metode sederhana dengan alat, yaitu seperti memakai kondom. Kondom itu ada pada pria, ada juga kondom wanita. Kondom adalah suatu alat kontrasepsi berupa karet latex untuk lembaran sintetis dipasang pada penis sebelum bersenggama, gitu ya, Bu, ya. Dipasang untuk tujuan supaya sebenarnya dengan masuk ke dalam rahim. Iya, Pak. Cara kerja alat kontrasepsi kondom menghalangi terjadinya pertemuan sperma dengan sel telur, mencegah penularan mikroorganisme IMS pada antara pasangan. Yang ketiga yaitu efek samping dari pemasangan kondom ini, infeksi saluran uretra, dugaan adanya reaksi alergi dengan latex terhadap bahan kondomnya, Ibu. Itu efek sampingnya yang bisa timbul. Selanjutnya, ini contohnya dalam kondom wanita ya, Bu. Iya. Cara kerjanya sama dengan menahan sperma agar tidak masuk dalam akses saluran alat reproduksi bagian atas uretrus dengan tuba floppy dan sebagainya. Kita lanjut, alat kontrasepsi ada yang keduanya dengan metode hormonal. Kalau metode hormonal ini dia bersifat hormonal. Yang pertamanya ada jenis-jenisnya KB hormonal. Yang pertama pil KB. Pil KB. Ibu sebelumnya udah tahu pil KB? Pernah dengar aja, Pak, tapi belum pernah mencoba. Berarti Ibu belum pernah menggunakan alat kontrasepsi sebelumnya? Belum pernah seperti itu. Iya. Baiklah, saya jelaskan ya, Bu, ya. Alat kontrasepsi pil KB ini pil kombinasi
Sejak semula karena terdapat kombinasi komponen progesteron dan estrogen. Nah, pemakaian alat kontrasepsi dengan PKB ini tidak dianjurkan pada ibu yang sedang menyusui. Nah, terus efek sampingnya mual, terutama pada 3 bulan pertama. Oh, berarti saya tidak bisa nih Pak, soalnya saya lagi menyusui. Nah, berarti tidak dianjurkan untuk ibu ya. Iya. sedang menyusui ibu ya. Sedang. Yang kedua tentang kendaraan bercat tidak boleh diberikan pada perempuan menyusui ya betul saya ibu yang bilang tadi. Terus tujuan DKB ini kita kan bisa juga untuk menghindari penyakit menular seksualitas ya Bu ya. Nah, kalau penggunaan BKB ini tidak mencegah penyakit IMS atau penyakit AIDS yang berhubungan dengan penyakit kelamin ya Bu, penularannya tidak mencegah. Cara memakai pil KB dimulai setiap saat selagi haid, hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid dan seterusnya. Nah, yang kedua ada pil KB ini yang progesterin. Artinya hanya progesteron aja isinya di dalam perutnya, hanya mengandung progesteron, dipergunakan untuk ibu postpartum, cocok untuk perempuan menyusui yang ingin memakai pil KB, terjadi gangguan pola haid, peningkatan penurunan berat badan, bila adanya lupa, kegagalan, gejalanya besar, apalagi gejalanya terlalu muncul pusing. Kita lanjut ya Bu. Iya Pak. Berarti saya perlu KB enggak ya Pak? Nah, ini keuntungannya Bu. Berkombinasi, keuntungannya efektivitasnya tinggi. Nah, kehamilan kehamilan per 1000 perempuan, tidak terganggunya hubungan seksual. Jadi kalau pakai pil itu kan tidak ada mengganggu terhadap hubungan seksual. Yang selanjutnya siklus haid menjadi teratur. Itu yang ketiga, kesuburan segera kembali setelah penggunaan pil dihentikan. Jika ibu sudah menghentikan pil KB tersebut, maka kesuburan ibu akan kembali secara langsung. Dapat digunakan sebagai kontrasepsi darurat. Nah, gitu. Ya, kerugiannya ada juga kerugian dari pil KB ini Bu, yaitu membosankan karena harus meminum obat. Terus kadang-kadang kan bosan kita minum obat terus kan, kadang lupa. Nah, itu salah satu dari kerugiannya Ibu ya. Selanjutnya tidak boleh diberikan pada perempuan menyusui. Seperti Ibu kan sekarang sedang menyusui, tidak boleh diberikan. Pil KB berarti tidak cocok untuk Ibu kan, untuk pil KB. Kita lanjut ya Bu. Oke Pak. Kita lanjut ke jenis KB hormonal yang selanjutnya, itu adalah suntik KB. Sebenarnya Ibu udah pernah mendengar tentang suntik KB Bu? Pernah sih Pak. Suntik KB. Apa yang Ibu ketahui tentang suntik KB Bu? Ya pernah dengar yang 1 bulan, yang 3 bulan. Oh, yang 1 bulan, yang 3 bulan. Ibu tahu perbedaan antara yang 1 bulan sama 3 bulan itu? Katanya, kata-katanya aja pakai, tapi benar atau tidak, katanya 1 bulan haid lancar, yang 3 bulan haid nggak lancar, palingan perfect aja. Oh iya, baiklah saya jelaskan di sini ya Bu ya. Sebenarnya itu bukan perbedaannya di situ. Setiap suntik KB ini ada efek samping terhadap satu orang itu berbeda-beda gitu. Ada yang haidnya lancar, ada juga yang tidak lancar. Ada yang ada flek-flek, ada juga yang enggak gitu. Jadi saya jelaskan ya Bu ya. Antara suntik 1 bulan dengan yang 3 bulan itu ada perbedaannya. Saya jelaskan dulu ya Bu ya. Jenis KB hormonal selanjutnya yaitu suntik KB. Suntik KB 1 bulan adalah suntik KB ini dengan jenis KB hormonal kombinasi. Komponennya di dalamnya ada hormon progesteron dan estrogen, diberikan setiap 1 bulan. Nah, jadi itu perbedaannya. Kalau di suntik KB 1 bulan itu dia kombinasi isinya di dalam Bu. Jadi hormonalnya ada hormonal
kombinasi namanya, komponennya di dalamnya homoprogesteron dan estrogen. Nah, yang selanjutnya yang kedua suntik 3 bulan, ya kan, KB 3 bulan. Yang 3 bulan itu hanya progestin, hanya mengandung progesteron, digunakan ibu postpartum. Sebenarnya cocok untuk perempuan menyusui yang ingin memakai KB, diberikan setiap 3 bulan. Berarti yang 3 bulan cocok untuk menyusui, Pak? Bisa untuk menyusui, bisa. Cocok untuk perempuan menyusui yang ingin memakai KB, yang diberikan setiap 3 bulan. Nah, ini yang suntik kombinasi tadi, Bu, yang suntik 1 bulan ya. Keuntungannya tidak pengaruh terhadap hubungan seksual, tidak perlukan pemeriksaan dalam. Jika tidak mau pemakaiannya tidak perlu pemeriksaan dalam kan, langsung disuntik. Selanjutnya jangka panjang dan efek sampingnya kecil. Itu bisa dilakukan jangka panjang kan. Mengurangi jumlah pendarahan dan nyeri, mencegah anemia, mengurangi penyakit payudara, jinak, dan Staphylococcus. Jadi suntik kombinasi ini bisa mencegah mengurangi penyakit payudara seperti tumor jinak dan Staphylococcus ya, Bu. Selanjutnya mencegah kehamilan ektopik atau kehamilan di luar rahim tadi, keluar anggur ya. Kerugiannya ada juga, Bu, yang suntik kombinasi 1 bulan tadi itu terjadinya perubahan pola haid. Ibu katakan tadi haidnya tidak lancar, tidak teratur tentang haidnya, gitu ya. Ketergantungan terhadap pelayanan kesehatan. Jadi kan kalau suntik itu kan harus ke pelayanan kesehatan seperti bidannya, Bu ya. Selanjutnya mual, sakit kepala dan nyeri payudara, dapat terjadi efek samping yang serius seperti serangan jantung, stroke. Itu yang seriusnya, Ibu. Penambahan berat badan, makanya ada yang bisa menambah berat badan yang pakai KB itu kan. Saya ini nggak cocok deh, Pak. Iya. Nanti saya pakai ini mungkin mengembung deh. Iya, makanya itu nggak cocok ya, Bu ya. Nanti kita cari yang paling cocok untuk Ibu. Ibu sedang menyusui dan berat badan Ibu segitu kan. Selanjutnya tidak menjamin perlindungan terhadap IMS atau penyakit menular. Kemudian kesuburan terlambat. Jadi kalau Ibu sudah memutuskan untuk tidak KB lagi, maka pemulihan kesuburannya terlambat jadinya. Itu kelebihan dari suntik kombinasi ya. Ini suntik kombinasi, suntik 1 bulan tadi. Indikasinya usia produktif. Usia produktif itu maksudnya usianya masih produktif atau masih selama masih belum menopause kan masih produktif. Itu indikasinya ya. Yang kedua, ingin mendapat kontrasepsi asepsi dengan efektif yang tinggi. Jadi ini untuk keefektifan yang tinggi bisa direkomendasikan untuk suntik 1 bulan ya, Bu ya. Ini menyusui ASI pasca persalinan lebih dari 6 bulan. Jadi kalau lebih dari 6 bulan ini bisa dilakukan untuk suntik 1 bulan ya, Bu ya. Selanjutnya persalinan tidak menyusui, anemia, nyeri haid hebat. Jika nyeri haid hebat dianjurkan untuk suntik 1 bulan. Selanjutnya kontraindikasinya atau yang tidak boleh dipasangkan suntik 1 bulan ini, diduga hamil, tidak boleh, Bu yuk. Itu menyusui di bawah dari 6 bulan pasca persalinan ya. Ini untuk pendarahan vaginam yang belum jelas penyebabnya. Usia lebih dari 30 tahun yang merokok tidak boleh dilakukan persalinan. Jadi saya tidak cocok juga nih, Pak. Soalnya saya lagi menyusui kan, soalnya 6 bulan. Ibu kan anaknya baru 2 bulan umurnya. Iya, 2,5. Kita lanjut ya, Bu. Oke. Ini yang suntik yang 3 bulan ya, Bu ya. Keuntungannya yang pertama tidak berpengaruh terhadap hubungan seksual. Yang kedua, tidak memiliki pengaruh terhadap ASI. Dapat digunakan oleh perempuan lebih dari 35 tahun sampai periode menopause. Membantu mencegah CA endometrium atau kanker serviks ya. Bisa mencegah kalau yang progestin. Selanjutnya menurunkan kejadian penyakit jinak payudara. Kerugiannya
terjadi gangguan pola haid, siklus memendek, selanjutnya terjadinya penambahan berat badan, seperti bilang tadi, dan tidak menjamin perlindungan terhadap IMS atau penyakit menular. Ini sangat tergantung pada sarana pelayanan kesehatan. Lanjut ya Bu. Indikasinya usia produktif sama kayak tadi, mendaki persepsi jangka panjang dengan efektivitas tinggi. Selanjutnya setelah melahirkan dan tidak menyusui, pasca abortus atau keguguran ya. Tekanan darah lebih dari 180, kurang dari 180 per 110. Sering lupa menggunakan pil. Kalau sering lupa menggunakan pil, rekomendasinya yaitu adalah untuk suntik. Selanjutnya kontraindikasinya atau tidak boleh dilakukan pemasangan suntik progestin ini yaitu hamil, perdarahan pervaginal yang tidak boleh dijelaskan penyebabnya, tidak dapat menerima terjadinya gangguan haid terutama amenorrhea, menderita kanker payudara, tidak boleh dilakukan suntik progestin ya Bu ya, atau suntik 3 bulan. Sejauh ini ada yang bisa Ibu tanyakan? Rasanya kalau untuk saya yang 3 bulan enggak, belum lagi Pak. Ya. Ada lagi Bu. Selanjutnya yang ketiga, jenis KB hormonal ini ada implan. Sebelumnya Ibu udah pernah tahu implan? Pernah dengar juga sih Pak. Yang di tangan kan Pak? Iya, jadi kayak kaki itu kan? Iya. Baiklah, saya jelaskan ya Bu. Implan efektifnya 5 tahun untuk ada merek-mereknya tuh Bu, sesuai dengan mereknya. Loplan namanya 5 tahun bisa, ada yang 3 tahun untuk Jadena, Idoplan atau Implanon. Loplan terdiri dari 6 batang, implan terdiri dari 1 batang, dan Jadena dan Idoplan terdiri dari 2 batang. Jadi ada yang dimasukkan ke dalam di lengan biasanya ya Bu ya. Itu ada yang 6, tergantung jenis mereknya yang kita pasang. Selanjutnya waktu menggunakan implan, setiap saat selama siklus haid bisa dilakukan pemasangan implan. Bila kalian tidak haid, dapat dilakukan setiap saat diyakini tidak hamil, bisa dilakukan pemasangannya Bu. Bila menyusui antara 6 minggu sampai 6 bulan pasca persalinan, pasca kegugurannya Bu. Berarti belum bisa juga saya lihat. Kalau bisa dilakukan Bu, setelah 6 bulan, menyusui antara 6 minggu sampai 6 bulan pasca persalinan. Berarti dari 6 minggu. Kalau Ibu mau pasang implan sekarang bisa, dalam teorinya ya. Bila menyusui antara 6 minggu sampai 6 bulan pasca persalinan atau pasca keguguran bisa dipasang. Selanjutnya keuntungannya perlindungan jangka panjang, pengembalian tingkat kesuburan yang cepat, itu keuntungan dari implan ya Bu. Tidak memerlukan pemeriksaan dalam, tidak mengganggu kegiatan senggama, tidak mengganggu ASI. Maka diperbolehkan untuk pasang implan karena tidak mengganggu produksi ASI ya Bu ya. Selanjutnya kekurangannya dapat menyebabkan perubahan pola haid, timbulnya keluhan nyeri kepala, peningkatan penurunan berat badan, nyeri payudara, mual. Berarti setiap kontrasepsi ada resikonya ya Pak? Ya, ada efek sampingnya masing-masing, itu ada terhadap tubuh masing-masing, itu tergantung reaksi tubuhnya masing-masing ya Bu. Ada orang yang cocok dengan KB suntik, ada juga orang yang cocok dengan KB implan, ada juga yang tidak cocok dengan KB suntik, ada juga tidak cocok dengan KB implan ini ya, karena dia mengacau hormon gitu. Indikasinya yaitu implan usia reproduksi, menghendaki kontrasepsi dengan efektivitas tinggi, menyusui dan membutuhkan kontrasepsi. Yang sedang menyusui boleh, yang membutuhkan kontrasepsi ya. Pasca persalinan yang tidak menyusui, pasca keguguran, untuk mengatur lagi jarak kehamilan selanjutnya setelah keguguran yang bisa kita pasang implan dulu ya.
Jadi itu kontraindikasinya tidak pernah dipasangkan implan itu hamil atau diduga hamil, pendarahan vaginal atau pendarahan dari kemaluan yang itu belum tahu penyebabnya, penjualan atau kanker payudara atau kanker payudara, tidak boleh kita pasangkan implan ya. Tidak dapat menerima perubahan pola haid yang terjadi, pneumoterus atau kanker payudara. Tidak boleh kita pasangkan implan ya. Selanjutnya jenis KB hormonal, non hormonal ya Bu ya. Tadi kan ada KB hormonal, ada yang dengan alat kayak kondom tadi kan. Terus ada yang dengan KB hormonal, suntik, pil KB, terus implan. Ada 3 tadi ya. Sekarang ada jenis KB non hormonal yang tidak pakai hormon ya Bu ya. Itu ada namanya AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, atau yang disebut dengan IUD. Ibu udah pernah tahu IUD? Pernah dengar juga sih Pak. Apa yang Ibu tahu tentang IUD? Katanya sih kalau pasang IUD tidak mengacau hormon. Ya. Jadi hamil kemungkinan untuk kebobolan 99%. Lagi Pak ya. Tempat pemasangannya Ibu tahu? Tahu sih Pak. Iya. Tapi pas pemasangan itu gak deg-degan Pak. Baiklah saya jelaskan ya Bu ya. Jenis KB non hormonal yaitu AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Dalam rahim, ditanam ke dalam rahim ya, atau IUD yang disebut dengan IUD. AKDR atau IUD adalah bahan inert sintetik dengan atau tanpa unsur tambahan untuk sinergi efektivitas dengan berbagai bentuk yang dipasangkan ke dalam rahim untuk menghasilkan efek kontrasepsi. Jadi gunanya untuk menghambat sel sperma untuk bertemu dengan si telur ibu. Waktu pemasangannya setiap waktu selama siklus haid, jika tidak hamil. Selama siklus haid boleh dipasangkan, selama tidak hamil ya Bu ya. Kalau sudah hamil kan tidak boleh dipasangkan. Ya mungkin kan Bu. Sesudah melahirkan dalam waktu 48 jam pertama persalinan 6-8 minggu ataupun lebih sesudah melahirkan. Siap melahirkan bisa dipasangkan. Pun melahirkan secara sesar normal boleh dilakukan ya Bu ya. Berarti lebih bagus siap melahirkan Pak. Ya bisa dilakukan pemasangan. Selanjutnya pasca keguguran spontan atau keguguran buatan dengan syarat tidak terdapat tanda-tanda infeksi. Jadi kan ada tanda-tanda infeksi kalau ada keguguran ya Bu ya. Kalau tidak ada tanda-tanda infeksi boleh dilakukan KB tersebut. Ini contohnya Bu. Ini IUD atau KDRT tadi ya Bu ya. Ini bentuk T ini. Kayak bentuk T itu. Dimasukkan ke dalam rahim ya Bu ya. Itu pemasangannya harus dengan tenaga kesehatan atau bidan yang sudah terlatih Bu. Sudah ada sertifikat atau pelatihannya. Tidak boleh dipasangkan oleh non medis yang tidak ada pelatihan atau apanya ya Bu. Atau dokter nanti yang masangkan. Itu contohnya Bu. Yang sakit apa misalnya? Biasanya iya rasanya namanya benda asing yang dimasukkan ya Bu ya. Itu ada reaksinya, dan tergantung juga sih sama tingkatnya di seseorang. Itu. Tapi kata Pak pas siklus haid mau pasangannya supaya tidak terasa sakit ya Bu ya. Ini keuntungannya Bu, efektif kontrasepsi sangat tinggi, segera aktif ya Bu ya. Dipasang segera aktif. Metodenya jangka panjang, ada yang kan yang 5 tahun, ada yang 3 tahun gitu kan. Tidak perlu mengingat-ingat waktu pemakaian, tidak mempengaruhi hubungan seksual, tidak ada efek samping hormonal, tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas ASI. Jadi Bu tadi lagi menyusui tidak berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas ASI-nya ya. Dapat dipasang segera setelah melahirkan. Kerugiannya terjadi perubahan siklus menstruasi, perdarahan hebat dan perforasi atau perdarahan ya. Tidak mencegah IMS. IMS ini infeksi
penyakit infeksi menular melalui kelamin ya, Iya. memerlukan prosedur klinik dalam pemasangan. Harus kepada tenaga kesehatan yang terlatih ya Bu. Iya. Sedikit nyeri dan perdarahan. Untuk pemakaian sedikit nyeri ya, resikonya perdarahan karena benda asing dimasukkan kan. Iya. Tidak mencegah kehamilan etopik atau kehamilan anggur ya. Iya. Indikasinya perempuan usia produktif telah memiliki anak maupun belum menginginkan penggunaan kontrasepsi jangka panjang, ibu menyusui setelah melahirkan dan tidak menyusui setelah mengalami keguguran, risiko IMS ya, tidak menghendaki metode hormonal. Terindikasinya sedang hamil, pendarahan berkelinam, pendarahan yang belum tahu penyebabnya, kelainan bawaan uterus itu tidak boleh ya, atau menderita TBC pelvik, TBC kanker alat genitalia ya, tidak boleh dipasangkan ya. Itu Bu. Yang selanjutnya yang non normalnya itu ada tubektomi namanya Bu. Tubektomi itu penyikatan antara di perempuan itu kan ada apa namanya, tempat pengasuran apa itu diikat melalui operasi itu biasanya. Selanjutnya ada vasektomi. Vasektomi itu ada pada laki-laki. Di operasi juga di vasektomi itu. Satu meja lah saya pilih Pak. Vasektomi berarti suami ibu yang harus ke sini. Iya. Iya. Nanti lah saya bicarakan dulu dengan suami. Bicarakan lah Bu. Iya. Tapi tadi ibu kan menanya mana yang cocok untuk saya ya. Iya. Nah ibu karena usianya baru 2 bulan hari, saya merekomendasikan yaitu adalah IUD. IUD itu tidak mengacau hormon dan badan ibu takutnya naik nanti kan. Tapi katanya pasang IUD pas lagi dalam bulan. Tapi saya masih belum dari 1 bulan kan, sampai sekarang belum ada datang bulan. Terus bagaimana tuh Pak? Oh gitu. Di sini kita lihatkan indikasinya kontrasepsi jangka panjang, ibu menyusui. Ibu menyusui boleh pasang katanya, tapi itu nanti agak nyeri aja itu apanya, untuk pemasangannya agak nyeri. Paling itu nanti setelah melahirkan yang tidak menyusui kan, setelah ini guguran bisa dipasangkan. Berarti tidak tunggu saya datang bulan dulu Pak. Tapi biasanya sering orang untuk pemasangannya untuk pemasangannya harus haid dulu. Bapak Ibu, apa ada yang Ibu mau tanyakan lagi? Jadi dari yang saya jelaskan tadi cocoknya buat Ibu kayaknya IUD. Iya. Atau mau Ibu pilih suntik 3 bulan juga bisa. Nanti tapi kan Ibu yang kan takutnya IUD, naik badannya naik ya, itu kata mengacau hormon kan. IUD rasanya. IUD. Tapi nanti bicara dulu dengan suami. Kalau mau suami kan tadi yang terakhir Vasektomi. Ya. Oh ya, itu kami mantap namanya tuh Bu. Ya, vasektomi itu mantap. Oke. Vasektomi. Ya Bu, ada mau ditanyakan lagi Bu? Rasa saya udah Bu. Kita cukup mengerti. Ya kalau bisa ada waktu Ibu bisa bawa suaminya ke sini, bisa kita bicarakan sama-sama gitu kan, supaya suami Ibu ngerti juga kan mana kontrasepsi yang bagus untuk dipakai bersama ya. Itu kan kesepakatan antara Ibu sama suami Ibu. Ya. Baik ya Bu, ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Rasanya ada.